Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada sesi pembelajaran ekonomi mikro. Pada pertemuan sekarang ini akan saya sampaikan mengenai teori biaya. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan biaya atau ongkos produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi atau bahan mentah untuk menciptakan suatu barang atau output. Biaya-biaya tersebut bisa dikelompokkan menjadi biaya eksplisit yang jelas terlihat dan mudah dihitung, yaitu uang, dan biaya implisit, yaitu biaya-biaya selain uang. Contohnya adalah modal sendiri, keahlian dari pemilik, atau gedung milik sendiri. Beberapa pengertian yang terkait dengan biaya akan saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama adalah total cost, yaitu jumlah keseluruhan biaya, terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Selanjutnya yang dimaksud dengan total fixed cost adalah keseluruhan dari biaya yang digunakan untuk memperoleh faktor produksi dan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya output yang dihasilkan. Sementara yang dimaksud dengan total variable cost adalah keseluruhan biaya untuk mendapatkan faktor produksi yang dapat diubah-ubah jumlahnya atau dipengaruhi oleh besar kecilnya output. Selain biaya keseluruhan tetap, biaya keseluruhan tidak tetap, akan saya sampaikan juga biaya rata-ratanya. Di antaranya adalah biaya rata-rata biaya tetap atau AFC, yaitu biaya tetap total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu. Jika dirumuskan dalam suatu persamaan, AFC merupakan pembagian dari TFC terhadap outputnya. Sementara itu, biaya rata-rata tidak tetap atau average variable cost merupakan biaya berubah total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu. Dalam persamaan matematisnya, AVC sama dengan total variable cost atau TVC dibagi jumlah outputnya. Ada biaya rata-rata lainnya, yaitu biaya rata-rata atau AC merupakan biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu, atau AC sama dengan total cost dibagi outputnya. AC ini sering dianggap juga sebagai biaya rata-rata per unit output. Sementara ada satu jenis biaya lain, yaitu marginal cost. Marginal cost ini merupakan kenaikan atau penurunan biaya produksi karena adanya pengurangan atau penambahan satu unit produksi, atau dalam persamaannya MC sama dengan total cost pada unit ke N dikurangi total cost pada unit N-1 atau unit sebelumnya, atau dalam bentuk persamaan lain, yaitu MC sama dengan delta total cost dibagi dengan delta outputnya. Pada jangka pendek, persamaan fungsi biaya, kita lihat di sini hanya ada satu faktor produksi saja yang bisa diubah-ubah pada jangka yang relatif singkat atau jangka pendek. Kalau kita tuliskan dalam persamaan, maka ongkos produksi merupakan fungsi dari salah satu biaya outputnya, atau Q sama dengan fungsi dari salah satu outputnya. Jika kita gambarkan hubungan dari total fixed cost, total variable cost, dan total cost, Anda bisa melihat dalam kurva yang ada di slide tersebut. Di sini total fixed cost merupakan garis horizontal sejajar dengan jumlah output. Mengapa demikian? Karena memang berapapun outputnya, total fixed cost-nya sama, maka merupakan garis horizontal sejajar dengan outputnya. Sementara untuk total variable cost itu berawal dari titik 0 pada saat belum berproduksi,
makin bertambah output, total fixed cost-nya akan bertambah sehingga terbentuk kurva seperti pada slide. Dan sementara itu total cost merupakan penjumlahan dari total fixed cost dan total variable cost, sehingga dimulai dari titik pada biaya, yaitu pada awal total fixed cost dan sejajar dengan total variable cost, tidak akan berhimpit TC dengan TVC karena tadi ada penjumlahan dari TVC dengan TFC. Kalau kita gambarkan keseluruhan kurva, baik itu AFC, AVC, AC maupun MC, akan terlihat seperti pada slide. Kurva MC akan memotong kurva AC dan AVC pada titik terendahnya. Ini ada makna sendiri dari MC memotong AVC pada titik terendahnya dan MC memotong AC pada titik terendahnya. Di sini disebutkan bahwa kurva MC memotong titik terendah AVC maupun AC menggambarkan kondisi di mana jika MC memotong AVC, maka di sini menggambarkan kondisi di mana keseluruhan dari biaya variabel sudah tertutup. Sementara jika MC memotong AC di titik terendahnya, menggambarkan kondisi di mana keseluruhan biaya, baik itu biaya total tetap maupun biaya total variabel, itu sudah tertutup semuanya. Dan di sini ada penggambaran kondisi keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum dicapai jika total revenue dikurangi total cost adalah laba maksimum, atau bisa dengan persamaan di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Pada jangka panjang, ternyata semua faktor produksi itu bisa diubah-ubah jumlahnya, sehingga persamaan fungsi ongkos produksi itu bisa tergambarkan sebagai Q sama dengan fungsi dari keseluruhan faktor produksi yang bisa diubah jumlahnya. Cara memaksimumkan biaya itu bisa melalui dua cara, yaitu dengan memperhatikan tingkat produksi yang akan dicapai atau output yang akan dihasilkan, serta melihat dari kapasitas pabrik atau kemampuan mesin untuk menghasilkan output tersebut. Dicontohkan pada slide ini, terdapat kurva yang menggambarkan hubungan biaya rata-rata per unit atau AC dengan jumlah barang atau outputnya. Dan digambarkan di situ ada tiga kurva 1, 2, dan 3 yang menggambarkan kapasitas pabrik atau kapasitas mesin. Digambarkan jika seandainya perusahaan menghasilkan 10 output, maka biaya terendah akan dihasilkan dari mesin yang berkapasitas 1. Sementara untuk output sebesar 25 itu akan terjadi AC terendahnya pada mesin 2. Sementara untuk output sebesar 50 itu bisa digunakan mesin 2 atau 3. Nah, ini adalah beberapa kondisi yang bisa digambarkan melalui hubungan biaya-biaya yang terjadi atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk memahami lebih jauh, Anda diminta untuk menjawab kuis 1 dan kuis 2. Masing-masing kuis diberi waktu 15 menit. Setelah Anda mengerjakan kuis 1, akan saya sampaikan jawaban atas kuis 1 tersebut, dan saya juga akan menyampaikan jawaban kuis 2 setelah Anda mengerjakan kuis 2. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.